Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Benny Handayani. Kali ini kita membahas mengenai apa yang disebut dengan tradisi komunikasi ya. Ini merupakan materi lanjutan dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, terutama yang semester 2 mengambil mata kuliah teori-teori komunikasi dengan saya, yaitu kelas A, B, dan C. Oke, kita mulai membahas mengenai apa itu tradisi komunikasi. Di dalam sebuah keilmuan, minggu lalu juga dijelaskan, sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu jika dia telah memenuhi 3 unsur ya. Unsur ontologisnya, unsur epistemologisnya, dan unsur aksiologisnya. Kemarin sudah dijelaskan, kalau kalian masih ingat, bahwa unsur ontologis itu berbicara mengenai eksistensial ya, berbicara mengenai keberadaan sesuatu itu ada atau tidak ya. Dan epistemologis itu lebih kepada apakah dia punya strukturnya ya, apakah dia ilmiah ya, maka itu masuk dalam epistemologis ya. Nah, tradisi komunikasi yang diramu oleh ilmuwan-ilmuwan ilmu komunikasi terdahulu itu merupakan bagian dari mereka untuk membuktikan sisi epistemologis dari ilmu komunikasi itu tadi ya. Maka dia bikinlah namanya tradisi teori komunikasi, bahwa sebenarnya ilmu komunikasi ini sangat layak dikatakan sebuah ilmu karena dia sudah memiliki landasan-landasan dan metodologi yang tepat ya. Kemudian juga dia sudah bisa diklasifikasikan teori-teorinya dalam tradisi ini ya. Maka si penemu tradisi ini mengklasifikasikannya berdasarkan 7 tradisi ilmu komunikasi ya. Jadi memang kembali lagi kita ulas bahwa tradisi itu adalah cara pandang ilmuwan untuk mengkategorisasikan teori-teori yang sangat banyak ya, terutama di ilmu komunikasi. Di ilmu komunikasi sendiri teori itu lebih mirip seperti hutan belantara ya, ada ribuan pohon. Begitu juga ilmu komunikasi, ada ribuan teori yang harusnya itu diklasifikasikan. Nah, pengklasifikasian ini didasarkan, disandarkan pada tradisi itu tadi. Nah, ditemukanlah oleh salah satunya Robert Craig 7 tradisi teori komunikasi ya. Jadi bedakan ya antara tradisi dengan antara tradisi dengan paradigma. Kalau paradigma adalah bagaimana peneliti ya, konteksnya peneliti bukan ilmuwan. Bagaimana peneliti itu melihat keilmuan itu, apa yang harus dipakai dalam risetnya. Nah, itu namanya paradigma, apakah kualitatif atau kuantitatif. Nah, kalau tradisi itu bagaimana si tokohnya, pakar ilmu komunikasi itu sendiri mengklasifikasikan teori-teori itu tadi ya, supaya mempermudah kita dalam melakukan proses, baik itu proses penelitian maupun proses-proses yang lainnya berkaitan mengenai keilmuan komunikasi. Oke. Nah, kalau kita lihat ke belakang bahwa tradisi itu sendiri atau ilmu komunikasi itu sendiri merupakan kajian yang menjadi perdebatan panjang di kalangan para pakar pada waktu itu ya. Baik itu dari pakar-pakar keilmuan yang lebih dahulu ada, seperti ilmu sosiologi, antropologi ya, ilmu-ilmu filsafat misalnya. Nah, para pakar ini mengatakan bahwa ilmu komunikasi ini hanya merupakan pucuk ya, pucuk disiplin ilmu yang tadi mereka punya masing-masing. Jadi di antropologi itu ada membahas komunikasi, di filsafat itu ada retorikanya yang membahas tentang komunikasi juga. Kemudian di antropologi, di sosiologi, di psikologi juga ada membahas mengenai kajian-kajian tentang komunikasi. Akhirnya pada masa itu mereka menganggap bahwa ilmu komunikasi itu hanya sebatas titik temu ya, titik persamaan yang mereka semua punya materi itu ya di dalam pembelajaran bidang ilmu mereka masing-masing. Akhirnya bagi mereka rasanya tidak perlu untuk membuat sebuah keilmuan yang baru namanya ilmu komunikasi, karena toh pada dasarnya ia dipelajari di semua cabang-cabang ilmu. Tapi ya,
si Little John, nah ini kita kenalkan lagi, Little John ini salah satu juga pakar komunikasi yang terdahulu ya. Little John mengatakan bahwa kayaknya nggak gitu cara pikirnya gitu loh. Ketika sebuah kajian itu memiliki kekhasan ya, bagi Little John itu ilmu komunikasi punya kekhasan tersendiri, maka bisa saja dia dijadikan sebagai sebuah cabang ilmu yang baru gitu ya. Nah, Little John berusaha sekuat mungkin untuk bagaimana ilmu komunikasi ini menjadi sebuah cabang yang baru, tapi tetap saja dia kewalahan karena dia tidak punya ramuan tertentu, tidak punya racikan tertentu bagaimana epistemologisnya tadi ya, agar bisa dikatakan ilmiah tadi di dalam kajian komunikasi. Dia belum temukan itu ya. Nah itu sih kalau kita bicara Little John ya. Kemudian ada lagi salah satu pakar yang concern juga terhadap ilmu komunikasi, namanya Griffin ya, E.M. Griffin. Griffin ini juga sama ya, dia mengalami hal yang serupa dengan yang dialami oleh Little John ya. Ketika ilmu komunikasi atau ketika kajian komunikasi itu dianggap sebagai multidisiplin yang di semua keilmuan ada membahas, nah pada saat itulah komunikasi tidak bisa dia berdiri sendiri. Akhirnya tetap saja masih menemukan jalan buntu ya, Nah, kapan mulai ada titik terangnya komunikasi ini diangkat sebagai sebuah keilmuan? Ini mulai muncul ketika Robert Craig ya. Kalau Anda mau searching di Google namanya Robert T. Craig ya. Robert Craig. Nah, Robert Craig ini salah satu profesor komunikasi ya di Colorado University. Nah, dengan rangkaian penelitian yang dia buat ya, dengan dedikasinya yang kuat terhadap kajian komunikasi, maka sampailah dia pada sebuah ramuan ya, kita sebut saja ini ramuan atau pengelompokan. Jadi semua teori-teori sosial itu dia kelompokkan dan dia buatlah istilah namanya tradisi. Tradisi untuk kajian komunikasi. Nah, teori-teori yang berkaitan mengenai ilmu komunikasi dia klasifikasikan menjadi 7 tradisi komunikasi. Maka lahirlah istilah 7 tradisi teori komunikasi. Ini yang melahirkan itu adalah Robert Craig ya. Jadi menurut Robert Craig ternyata teori-teori yang berhubungan mengenai komunikasi itu bisa diklasifikasikan sampai pada 7 klasifikasi. Yang pertama itu tradisi bagi si Robert Craig. Tradisi yang pertama yang ia buat adalah tradisi retorika ya, tradisi retorika. Kenapa dia menamakan atau menempatkan retorika sebagai tradisi yang pertama dari 7 tradisi yang ia bikin? Analoginya adalah bahwa Robert Craig menganggap retorika itu lahir dari filsafat, dan filsafat itu merupakan akar keilmuan yang paling tua ya, induk ilmu dari segala ilmu kalau bahasa bukunya itu adalah filsafat. Maka ketika Robert Craig mengkaji mengenai teori-teori komunikasi yang berkaitan mengenai retorika ya, maka dihubungkan dengan filsafat. Artinya inilah tradisi yang pertama sekali muncul dalam sejarah komunikasi di dunia ya, bahwa di zaman dahulu itu ya, retorika itu merupakan sesuatu yang sudah dari dulu ada ya. Orang-orang yang pandai merangkai kata, orang-orang yang pandai melakukan orasi-orasi, orang-orang yang mampu melakukan propaganda ya, atau orang-orang yang dikatakan sebagai filsuf, itu juga lahir dari filsafat, dan mereka punya kelebihan dalam hal retorik ya, dalam hal seni berbicara, seni berbahasa ya. Nah, oleh karena itulah retorika ditempatkan posisinya paling pertama di dalam sebuah tradisi ya. Kemudian ada lagi yang kedua. Yang kedua itu adalah tradisi semiotika. Nah, Craig menempatkan semiotika
dekat dengan dengan retorika karena memang ianya hampir identik ya. Ketika kita bicara retorika, ketika kita membahas mengenai seni berbicara, maka semiotika juga ada di situ ya. Semiotika itu ilmu yang mempelajari mengenai tanda dan makna ya, pemaknaan. Jadi bahasanya adalah retorika dan semiotika itu masih dalam satu circle yang hampir mirip gitu. Makanya si Robert Reich menempatkan semiotika itu setelah retorika. Jadi satu tradisi retorika, yang kedua tradisi semiotika. Oke. Semiotika itu tradisi yang di dalamnya penuh kental dengan tanda dan makna ya. Kental dengan tanda dan makna. Tokohnya banyak, ada Ferdinand de Saussure ya, ada Charles Sanders Peirce. Nah, itu tokoh-tokoh yang mengkaji khusus mengenai semiotika ya. Ada lagi Roland Barthes atau Roland Barthes. Nah, itu merupakan pakar-pakar di dalam semiotika. Bahkan bisa dikatakan mereka lah orang yang berjuang khusus mengembangkan keilmuan semiotika ya. Tradisi ini juga bisa dikatakan tradisi yang tua juga, karena memang dari dulu juga orang sudah bicara mengenai makna, bicara mengenai tanda-tanda, simbol-simbol ya, baik itu simbol yang sifatnya tradisional maupun simbol mistik dan simbol-simbol lainnya yang ada di dunia. Yang ketiga ada namanya tradisi fenomenologi ya, tradisi fenomenologi. Fenomenologi ini adalah tradisi yang sebenarnya berkaitan mengenai aktivitas manusia ya, karena memang yang dipelajari adalah manusia dan fenomena-fenomenanya ya. Kita melihat manusia itu sebagai sebuah fenomena ya. Fenomena itu tentunya menjadi sebuah keseharian bagi kita, karena setiap kita beraktivitas, setiap yang kita konsumsi itu lahir dari fenomena-fenomena tertentu ya. Inti dari fenomenologi itu adalah orang secara aktif menginterpretasi pengalamannya. Ketika kita punya pengalaman khusus, kita menganggapnya sebagai sebuah fenomena. Bagaimana kita memahami dunia, bagaimana kita memahami kepribadian, itu fenomena. Jadi apapun yang sifatnya gejala di masyarakat itu bisa dikatakan sebagai sebuah fenomena ya. Maka ada di dalam beberapa buku mengatakan fenomena itu terdiri dari 3 variasi ya, yaitu fenomena klasik, fenomena persepsi, dan fenomena hermeneutik. Nah, untuk tugas, kalian akan ada tugas. Ingat bahwa masing-masing dari kalian, kelompok 1 sampai kelompok 7 ya, harus mengulas lagi tradisi lebih spesifik ya. Misalnya kelompok 1 berarti kamu dan kelompokmu harus mengulas mengenai tradisi retorika ya, tradisi retorika, tradisi yang pertama. Begitu juga dengan kelompok 2 tradisi semiotika. Yang kalian ulas adalah tradisi itu secara mendalam, secara komprehensif, dan juga kalian masukkan teori-teori apa saja ya, teori-teori komunikasi apa saja yang masuk di dalam tradisi yang kalian bahas ya. Kalau fenomenologi itu apa saja teori-teori komunikasi yang berkaitan mengenai fenomenologi. Kalau semiotika, apa saja teori-teori komunikasi yang masuk dalam tradisi semiotika ya. Itu tugas kalian. Berurutan, kelompok 1 tradisi 1, kelompok 2 tradisi 2, sampai kelompok 7 tradisi ke-7, yaitu tradisi kritis ya. Oke, itu tugasnya. Kita kembali lagi ke materi kita. Jadi memang fenomenologi itu adalah bagaimana kita melakukan penelitian ya. Kalau kita bicara penelitian, fenomenologi itu penelitian mengenai gejala-gejala keseharian kita ya, fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kita ya. Apa sih Pak contoh fenomena? Banyak ya. Fenomena selfie, fenomena TikTok, fenomena kalau kita makan itu sebelum makan kita foto, itu kan fenomena tuh, fenomena baru yang hadir di dunia digital sekarang. Kalau dulu orang sebelum makan itu berdoa, kalau sekarang orang sebelum makan itu difoto dulu makanannya gitu ya. Itu fenomena. Bisa kalian kaji dalam level fenomenologi. Ada fenomena 2019 ganti presiden gitu ya. Itu fenomena semua. Fenomena cicak dan buaya ya, di perpolitikan. Banyak ya. Fenomena K-pop misalnya. Sekarang lagi
lagi musimnya Korean pop ya. Nah, itu merupakan fenomena-fenomena yang hadir di sekitar kita. Yang keempat adalah tradisi cybernetika ya. Jadi tradisi cybernetika ini memang kalau kita lihat identik dengan kalau kita dengar ya, itu kita langsung terpikir teknologi, kita langsung terpikir IT ya, dunia cyber, dunia digital. Tapi kenapa ini dibahas di dalam keilmuan komunikasi yang sifatnya ilmu sosial ya, bukan ilmu eksakta misalnya. Nah, jadi cybernetika itu memang diadopsi dari cyber versinya keilmuan eksakta tadi ya. Karena memang kita bicara cybernetik berarti kita bicara jaringan ya. Kalau di teknik atau di teknologi, semua itu berasal dari jaringan ya, terstruktur itu dari jaringan. Entah itu jaringan, katakanlah jaringan listrik, jaringan seri, jaringan paralel gitu ya, atau jaringan komputer. Semua berdasarkan atau bersumber atau groundnya itu dari jaringan-jaringan yang dibentuk menghasilkan sebuah teknologi. Nah, begitu juga dengan keilmuan sosial ya. Kita ini sebetulnya terdiri dari jaringan-jaringan di dalam level sosial ya. Ada dosen, ada mahasiswa. Ketika mahasiswa itu pulang ke rumah, dia jadi anak, ada orang tuanya, ada kakaknya, ada tetangganya ya. Semua itu punya keterkaitan antara satu sama lain. Maka disebutlah kita ini sebagai sebuah sistem sosial yang disebut jaringan sosial tadi ya. Itu masuk dalam kerangka tradisi cybernetika. Jadi tradisi cybernetika itu memang tradisi yang kalau kita lihat teori-teorinya itu teori-teori yang berkaitan mengenai keterkaitan antara kita dan orang lain ya, struktur-struktur yang ada di masyarakat itu masuk ke dalam cybernetika. Di keilmuan eksakta itu, cybernetika itu erat kaitannya dengan sistem yang sifatnya artifisial yang dibuat ya, artifisial. Tapi kalau di sosial, cybernetika itu bicara mengenai sistem-sistem yang ada di kehidupan kita ya. Misalnya bagaimana seorang ayah atau seorang ibu dia bikin terobosan ya. Bagaimana dia menciptakan keharmonisan dengan keluarga. Seorang ayah itu harus bekerja, seorang ibu itu harus mengurus anaknya gitu ya. Nah, itu namanya sistem ya, sistem di dalam keluarga. Nah, itu yang dikatakan mengenai tradisi cybernetika ya. Teori-teori yang berkaitan mengenai itu masuk ke dalam ranah tradisi cybernetika. Yang kelima itu ada namanya tradisi sosio-psikologis ya, atau psikososial ya, psikososial. Nah, apa sih tradisi ini? Tradisi ini akan nantinya menarik berbagai macam teori-teori komunikasi yang erat kaitannya dengan psikologis ya. Jadi memang skopnya adalah teori-teori yang berfokus pada perilaku, pada apalagi efek individu ya, efek dari sebuah kepribadian ya, berkaitan mengenai sifat, mengenai persepsinya, mengenai kognisinya. Nah, teori-teori seperti itu masuknya nanti dalam ranah tradisi sosio-psikologis ya, atau psikologi sosial. Yang keenam ada tradisi sosio-kultural ya. Sosiokultural. Tradisi ini memang nanti akan menggait teori-teori yang berkaitan mengenai sosial masyarakat ya. Baik itu norma-norma yang ada di masyarakat ya, teori-teori yang sifatnya aturan-aturan, nilai budaya ya. Nah, itu masuk ke dalam ranah tradisi sosiokultural. Oke. Nah, yang terakhir tradisi kritis. Kenapa tradisi kritis ini dibuat terakhir oleh Robert Craig? Karena memang bagi Robert Craig tradisi orang dalam berpikir kritis itu mulai muncul di beberapa era terakhir ini saja. Jadi memang itu tradisi yang paling muda, yang terakhir ya. Kalau versinya Robert Craig itu tradisi itu mulai gempar itu di zaman Marxisme ya, di era Marxisme ya. Bagaimana kekuatan ekonomi kapitalistik itu sangat
berpengaruh sekali dan sangat menekan kelompok-kelompok buruh misalnya. Nah, disitulah lahir orang-orang yang kritis untuk memperjuangkan. Nah, teori-teori yang berkaitan mengenai paham-paham seperti itu yang sifatnya kritik, ya, yang sifatnya hadir di tengah krisis, maka itu masuk ke dalam ranah tradisi kritis, ya. Banyak ada teori ekonomi politik, ya, teori kritik ekonomi politik, ada di feminisme juga lahir lagi nanti teori-teori versi feminis, ya, bagaimana kaum perempuan itu merasa ingin setara. Nah, ini kan pemikiran kritis di kalangan perempuan, ya, bagaimana dia berusaha untuk show up, untuk merasa ingin sejajar dengan laki-laki pada masa itu, ya. Maka lahirlah kelompok feminis, dan teori-teori yang berkaitan mengenai feminis itu masuk dalam ranah tradisinya kritis, ya. 7 tradisi komunikasi ini sangat penting untuk Anda pahami sebagai seorang akademisi ilmu komunikasi, ya, karena ini memang groundnya, dasarnya bahwa Anda harus paham bagaimana dalam konteks epistemologis ilmu komunikasi itu terakui sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah keilmuan, salah satunya dengan adanya ramuan tradisi komunikasinya si Robert Craig tadi, ya. Baik, itu tadi 7 tradisi komunikasi atau 7 tradisi teori komunikasi versinya Robert Craig. Walaupun bagi beberapa pakar yang lain, mereka meramu juga 7 tradisi ini, namun hanya beda dalam peletakannya. Misalnya Little John misalnya. Little John tidak menempatkan tradisi retorika itu sebagai tradisi yang pertama. Kenapa? Karena bagi Little John tradisi yang pertama itu semiotika, tradisi yang kedua itu fenomenologi, ya. Justru tradisi retorika itu dia letakkan yang ke-7 malah oleh si Little John tadi. Kenapa? Ya karena memang mereka punya argumen masing-masing, ya, argumen keilmuan masing-masing. Oke, sampai situ saja materi mengenai 7 tradisi teori komunikasi, ya, menurut Robert Craig. Kembali lagi saya ingatkan bagi mahasiswa saya semester 2 teori-teori komunikasi kelas A, B, dan C, tugas Anda adalah mereview lagi tradisi itu satu persatu sesuai nomor kelompok Anda. Kelompok 1 bahas tradisi yang pertama, yaitu tradisi retorika. Kelompok 2 bahas tradisi yang kedua, tradisi semiotika, dan begitu seterusnya sampai ke 7, ya. Kelompok 7 berarti membahas tradisi kritis. Bahas tradisi itu secara komprehensif, kemudian sertakan teori-teori komunikasi yang masuk ke dalam tradisi itu. Oke? Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa dan mungkin bagi yang menonton. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.